Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Syandi Saputra yang bertanya, berapa kali sebenarnya surat panggilan untuk tergugat itu dikirimkan dari pengadilan? Lalu apabila 2 kali panggilan ini tidak hadir, maka berapa waktu atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk surat panggilan ketiga sampai kepada tergugat? Nah, Pak Syandi ini tidak menjelaskan sudah berapa lama gitu ya jarak waktu surat panggilan kedua sampai dengan saat ini waktu dia belum menerima panggilan ketiga gitu ya. Apakah itu berarti memang putusan cerai sudah diucapkan atau bagaimana gitu ya. Lalu apakah memang tidak ada kemungkinan buat rujuk kembali. Nah, di dalam perkara perdata, semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara itu diatur dalam hukum acara perdata, baik di RBG ataupun di HIR gitu ya. Mulai dari gugatan, pendaftaran gugatan, kemudian panggilan sidang, sampai dengan pemberitahuan relas putusan gitu ya. Nah, ada juga peraturan-peraturan lain yang melengkapi hukum acara tersebut. Di antaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung atau biasanya kita singkat dengan SEMA. Beberapa aturan di dalam pasal RBG ataupun HIR gitu ya, saya akan coba untuk menjelaskan atau menyampaikannya kepada kalian. Pasal 150 RBG atau di 126 HIR itu mengatur bahwa dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama, apakah penggugat atau tergugat yang tidak hadir, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Nah, di dalam pasal 151 RBG atau 127 HIR kemudian melanjutkan bahwa kemungkinan yang keempat, atau maksudnya ini panggilan ya, apabila tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Waktunya ya, jadi ditetapkannya itu sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Jadi pemberitahuannya secara lisan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat yang tidak hadir itu diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara nantinya diperiksa dan terhadap semua pihak yang diberikan keputusan dalam suatu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. Kemudian di dalam pasal 186 ayat 3 RBG atau 159 ayat 3 HIR itu mengatur bahwa jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya. Nah, di dalam pasal 125 HIR itu juga mengatur bahwa apabila tergugat meskipun telah dipanggil secara sah gitu ya, akan tetapi tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan first take. Putusan yang berarti bahwa karena si tergugat ini tidak hadir, maka kemudian hakim memenangkan pihak penggugat begitu ya. Atau yang kedua, hakim kemudian menunda pemeriksaan dengan melakukan perintah memanggil tergugat sekali lagi. Atau yang ketiga, kemudian apabila dalam hal bagian kedua tadi gitu ya, dipanggil lagi si tergugat ini sekali lagi dan tergugat ini tidak hadir lagi gitu ya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan first take pada saat itu. Nah, arti dari pasal 125 HIR itu artinya bahwa hakim sebenarnya dapat saja memutuskan untuk melanjutkan sidang dan kemudian memenangkan penggugat secara sepihak karena tidak hadirnya tergugat, oleh karena memang ada beberapa pertimbangan gitu ya. Yang pertama, apabila tergugat ini sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut. Dan kemudian si penggugat ini juga sudah mengeluarkan biaya dan juga dia hadir dalam persidangan gitu ya. Maka oleh hakim bisa saja menilai si tergugat ini telah beritikat buruk sehingga hakim dapat menyatakan gugatan penggugat dikabulkan dengan first take. Artinya bahwa penggugat ini dimenangkan dengan tanpa kehadirannya si tergugat. Atau yang kedua, pertimbangan yang kedua yaitu penggugat yang sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, dalam hal ini penggugat ya, tidak hadir dalam sidang pertama atau memang berencana untuk tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia yang justru sebenarnya mempunyai inisiatif mengajukan gugatan, maka dengan sikap penggugat yang demikian dapat dinilai oleh hakim bahwa penggugat ini beritikat buruk, sedangkan tergugat ini sebenarnya telah hadir, artinya bahwa tergugat ini dapat dinilai oleh hakim, ia telah beritikat baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka oleh hakim dapat menyatakan gugatan tersebut gugur, begitu ya, atau gugatan itu digugurkan dan penggugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara.
Nah, pertimbangan yang ketiga adalah dalam sidang pertama, apakah memang itu penggugat atau tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, maka hakim jika perlu dapat menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kepada para pihak yang tidak hadir. Jadi jika dalam sidang pertama gitu ya, penggugat yang tidak hadir atau tergugat yang tidak hadir, maka hakim masih kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk memanggil sekali lagi kepada pihak yang tidak hadir tersebut, baik itu penggugat ataupun tergugat. Atau di dalam pertimbangan yang keempat, dalam sidang pertama penggugat ini hadir, tergugat ini juga hadir, tetapi dalam sidang berikutnya tergugat ini kemudian tidak hadir. Jadi dalam sidang yang kedua tergugat ini tidak hadir, maka hakim juga wajib memanggil tergugat ini untuk hadir dalam sidang berikutnya. Pertimbangan yang kelima, tujuan adanya pasal 126 HIR gitu ya, atau pertimbangan-pertimbangan ini adalah untuk memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu gitu ya. Misalnya salah satu pihak tersebut tidak mengetahui adanya panggilan tersebut atau surat panggilan itu tidak tersampaikan gitu ya kepada si pihak ini. Namun apabila setelah 2 kali persidangan dan pihak tergugat ini tidak hadir juga setelah dipanggil dengan patut gitu ya oleh hakim, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka seharusnya persidangan ini dapat dilanjutkan. Jadi beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan Pak Syandi ini ya. Yang pertama, bahwa undang-undang tidak mengatur tentang jarak panggilan, sehingga jarak panggilan ini dilakukan dan dihitung berdasarkan jarak domisili penggugat dan tergugat dengan wilayah pengadilan. Jadi jarak dari tempat tinggal si penggugat dan tergugat ini dihitung jaraknya dengan jarak ke wilayah pengadilan, begitu ya. Yang kedua, tergugat yang sangat ingin rujuk dengan pasangannya atau dengan dalam hal ini dengan si lawan gitu ya, si penggugat, maka seharusnya menggunakan haknya untuk hadir dalam persidangan. Karena satu-satunya cara untuk berjuang mempertahankan pernikahan atau berjuang untuk melakukan sesuatu gitu ya, adalah dengan hadir di dalam persidangan dan kemudian membuktikan kepada majelis hakim bahwa Anda sebagai tergugat memiliki itikat baik untuk rujuk atau damai begitu ya. Dan yang ketiga, jangan berpikir dengan tidak hadirnya Anda pada persidangan, maka kemudian pengadilan akan menggantungkan perkara Anda, lalu masalahnya itu menghilang begitu saja. Tidak seperti demikian, begitu ya. Apabila Anda kemudian tidak hadir dalam persidangan, maka lawan Anda atau si penggugat itu kemudian akan dimenangkan dengan mudahnya oleh majelis hakim. Ini yang kita sebut dengan putusan overstay. Oke, demikian penjelasan di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, agar segera subscribe, like, dan komen, serta bagikan kepada teman ataupun kenalan kalian yang membutuhkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.